Rasulullah mengumpamakan fitnah tersebut pertama kal mauj, seperti gelombang yamuju fil bahr, yang terus bergerak di lautan, tidak pernah berhenti. Juga diumpamakan kal hasir, seperti orang yang sedang membuat tikar, sedang menenun tikar, ya, yang kalau belum selesai terus, ya, terus diutasnya, disambungkannya seutas demi seutas sampai rapat. Jadi fitnah yang datang kepada kita di akhir-akhir zaman yang dimulai sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan itu seperti tikar, teman-teman. Kalau tikar ini dipajang atau karpet, begitu rapatnya, ya. Fitnah itu rapat sekali, tidak ada celah kecuali di sana fitnah. Dan fitnahnya tersebut bagaimana? Yu'radu al-qalb atau tu'radul qalb, menyerang hati. Menyerang hati. Terus hati kita semua yang namanya manusia diserangnya. Seperti itu. Nah, ini fitnah-fitnah ini digambarkan dalam hadis akan terus-menerus muncul seperti gelombang lautan atau seperti orang yang sedang membuat tenunan tikar atau sejenisnya. Dan fitnah akan terus memapar setiap hati manusia. Dan fitnah akan menjadi sebab hati menjadi putih dan hitam. Jadi Allah mensortir dari sekian jumlah banyaknya manusia, hanya akan terbagi menjadi dua golongan. Mereka adalah golongan hati yang bersih, yang putih, dan golongan hati yang hitam. Nah, ini teman-teman. Jadi itulah mengapa Allah turunkan fitnah terus berlanjut hingga akhir zaman. Allah bermaksud mengelompokkan dari sekian jumlah banyak manusia ini terkait dengan hatinya. Jadi Allah memberikan kemudahan sebenarnya kepada kita, ya. Untuk apa? Untuk melihat hati kita. Apakah hati kita ini masuk ke dalam kelompok orang-orang yang hatinya putih atau hitam? Udah cuma begitu aja. Dan Allah berikan pula rinciannya untuk bisa mengetahui hati ini hitam atau putih, ya. Di sini ada. Hati putih adalah hati yang mampu menangkal fitnah-fitnah yang menggodanya. Karena tadi al-fitnatu tu'rad 'ala qulub. Fitnah itu terus dipaparkan ke dalam hati terus, ya. Faman angkara barang siapa orang yang memiliki hati itu bisa mengingkari fitnah-fitnah tersebut, maka hati tersebut putih, ya, putih. Dan dia bisa membedakan mana ma'ruf, mana mungkar. Dia bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Dia bisa membedakan mana yang boleh dikerjakan, mana yang tidak. Dia bisa membedakan mana yang harus segera dikerjakan, mana yang boleh ditunda. Nah, itulah golongan yang memiliki hati yang putih. Sedangkan hati yang hitam, hati yang tidak mampu menangkal fitnah, ya, tidak bisa. Hati mereka itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW kal kuzi mujahyan, seperti bejana yang terlungkup, ya, tidak bisa dimasukkan apapun.
tidak bisa dimasukkan apapun. Kalau sesuai dengan tempatnya, bejana itu misalnya untuk air, tidak bisa dimasukkan air ke dalam bejana tersebut. Kenapa? Karena tertelungkup. Sepertinya bejana tersebut kosong, ya, karena tidak bisa diisi air. Tapi ternyata kata Rasulullah, justru bejana itu penuh sehingga tidak bisa masuk yang lainnya. Tapi sayang, yang memenuhi bejana tersebut adalah al-hawa. Nah itu teman-teman. Nah hawa, ketika bicara hawa, yang kita pahami dua, syubhat dan syahwat. Itulah penyakit hati yang utama, syubhat dan syahwat. Kalau sudah ada syahwat dan syubhat, maka muncul berbagai penyakit hati yang lainnya. Kita bedakan, kalau syubhat berkaitan dengan ilmu. Kita ini diperintah oleh Allah untuk beramal. Beramal ini benar atau tidaknya tergantung ilmu. Kalau ilmu yang masuk ke dalam hati adalah ilmu yang benar, syubhat hilang, tidak ada syubhat, maka dia akan beramal yang benar. Kalau ilmu yang masuk ke dalam hatinya tidak benar, itulah syubhat. Ya, itulah syubhat. Jadi praktek-praktek amal yang akan nanti dinilai ibadah, kalau berdasarkan ilmu yang tidak benar, berarti itu syubhat. Ya, berarti itu syubhat. Jadi orang-orang yang berkeinginan untuk beramal, mempraktekkan perintah Allah, tapi kenyataannya salah, itu berarti dalam hatinya ada syubhat. Seperti itu. Nah, sedangkan syahwat adalah berkaitan dengan duniawiyah, keinginan dari diri untuk memenuhi apa yang berkaitan dengan dunia yang berujung adalah dosa, itu berarti syahwat. Nah, itu tidak lepas teman-teman. Menurut penjelasan para ulama, hati kita ini tidak lepas dari syubhat dan syahwat. Dari situ muncul akhlak-akhlak yang buruk. Nah, kalau dalam keimanan, orang yang hatinya kena syubhat dan syahwat, itu berarti nifak, penyakit nifak. Di dalam hatinya ada penyakit nifak. Orangnya disebut munafik. Nah, amal-amalan yang lahir dari syubhat dan syahwat, itulah amalan-amalan bid'ah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi hati hitam ini yang tidak mampu menangkal fitnah-fitnah tadi, karena saking banyaknya dia tidak mampu. Tapi sementara yang tadi hatinya putih, walaupun banyak, berusaha untuk mampu, ya. Dan tidak akan kemampuan menangkal fitnah ini terjadi kecuali dengan ilmu tadi, ya. Dengan ilmu yang dipahami dengan benar, diamalkan, itulah kemampuan yang Allah berikan kepada hambanya untuk menangkal fitnah-fitnah tersebut. Kalau dia pahami tapi tidak diamalkan, tidak bisa menjadi benteng buat hatinya dari datangnya fitnah. Jadi hati hitam adalah hati yang tidak mampu menangkal fitnah-fitnah yang datang atau yang menggodanya. Maka hati hitam ini seperti bejana yang terbalik, yang tidak bisa diisi air. Dan hati ini sudah dipenuhi syahwat dan subhat. Dan hati ini la yungkiru ma'rufan, ya, tidak bisa mengingkar, la yungkiru mungkaron, tidak bisa mengingkari yang mungkar, ya, wala ya'rifu ma'rufan, dan dia tidak mengetahui, tidak mengenal mana ma'ruf. Nah, jadi kalau kita teman-teman tidak bisa membedakan mana ma'ruf, mana mungkar, mana ibadah, mana bukan ibadah, mana bid'ah, mana sunnah, itu tidak bisa membedakan, berarti hati kita kondisinya sedang hitam.
Berarti kalau melihat kepada isi hadis yang berbicara tentang fitnah yang terus akan muncul ya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat besar, ya, itu ya seperti ini teman-teman, ya, gampang segera bisa mengobatinya dengan apa? Dengan duduk di majelis ilmu, ya, dengan duduk di majelis ilmu. Kalau tidak duduk di majelis ilmu, ya tidak akan bisa sembuh, ya, tidak akan bisa sembuh. Dan majelis ilmu yang dimaksud adalah sebagaimana yang Rasul sampaikan, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Majelis ilmu yang diharapkan yang bisa menyembuhkan hati yang sakit, yang bisa memutihkan hati yang hitam, itu majelis ilmu dua cirinya. Pertama, yatluna kitaballah, membaca dan memahami isi kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan yang kedua dipahami kemudian dibagikan. Ada yang membagikan, ada yang menerima, dan semuanya untuk diamalkan. Maka itulah majelis ilmu yang bisa membersihkan kotoran-kotoran hati yang sudah banyak noda-noda hitamnya. Itu hanya bisa dibersihkan dengan majelis ilmu seperti itu. Turun rahmat, Allah berikan sakinah ke setiap hati yang ada di majelis tersebut. Dan Allah pun berbangga dengan menyebut nama-nama yang ada hadir di majelis ilmu tersebut. Nah, teman-teman, jadi selalu ingat bahwa fitnah yang terus berdatangan kepada diri kita, hati kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, teman kita, ini seperti ini gambarannya, seperti gelombang di lautan, seperti orang yang membuat tikar, dan fitnah terus akan memapar hati siapapun, dan fitnah yang datang untuk melihat dan untuk mengelompokkan mana mereka yang serius menjadi hamba Allah dan mana mereka yang serius menjadi hamba dunia. Hamba-hamba dunia hatinya berarti hitam, hamba-hamba Allah mereka hamba-hamba akhirat hatinya putih. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu, setelah Hudzaifah Al-Yaman itu bertanya tentang syar, bertanya tentang keburukan, dan akhirnya bisa membedakan mana syar mana khair, ya. Dan di akhir pertanyaannya Hudzaifah Al-Yaman mendapat jawaban tentang duat ala abwabi jahannam, ya. Duat ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada neraka atau ke neraka. Dan Hudzaifah Al-Yaman minta kepada Rasulullah untuk dijelaskan ciri-cirinya. Sibhum lana ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami ciri-ciri atau sifat-sifat duat tersebut, para dai yang mengajak siapapun ke neraka. Tolong jelaskan. Sibhum lana ya Rasulullah. Maka Rasul menyebutkan cirinya singkat dua. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata Rasulullah, ciri mereka itu adalah pertama, hum min jildatina, mereka seperti kita. Kalau mereka di Arab ya seperti orang Arab, mereka di Indonesia ya seperti bagaimana orang Indonesia.
hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka bicara sebagaimana kita bicara. Di Arab ya pakai bahasa Arab, di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia, ya di Eropa ya pakai bahasa Eropa. Nah, dipertegas lagi dalam hadis ini masih sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini saya beri warna merah supaya teman-teman bisa langsung fokus. Yang warna merah ini penjelasan tentang orang-orang yang terkena fitnah dan menyebar fitnah. Ya. Orang-orang yang terkena fitnah berarti hatinya jadi hitam dan disebarkannya fitnah yang sudah mengenai dirinya tersebut. Nah, Rasul mengatakan setelah Hudzaifah bertanya kaifa, jadi kaifa itu pertanyaan agar dia mendapatkan gambaran dari Rasulullah, ya. Jadi Hudzaifah bertanya, kalau yang pertama sifhum lana ya Rasulullah, kalau yang dalam hadis berikutnya yang lain kaifa, maknanya sama. Hudzaifah ingin mendapatkan gambaran tentang orang-orang yang la yahtaduna bihuda Rasul, mereka yang tidak mencari hidayah Rasul, beramal tidak pakai hidayah Rasul, mengajak tidak pakai hidayah Rasul, ya. Dan beramal agama pun tidak menggunakan sunnah Rasul. Nah, ini Rasul mengatakan yakunu ba'di, dalam hadis ini, ya, yakunu ba'di, akan ada setelah aku, kata Rasulullah, a'immah. A'immah itu jamak dari imam, ya. Imamun, imamani, a'immah. Nah, karena a'immah bicara a'imam, berarti yahtadunya ini dipahami memimpin, ya. Dipahami memimpin. Nah, mereka para pemimpin bisa para tokoh-tokoh sosial, ya, RT, RW dan terus ke atas, tokoh agama. Di Indonesia disebut dengan ustadz, ya, ustadz. Nah, mereka kata Rasulullah yahtaduna la yahtaduna bihudaya, mereka memimpin tapi tidak menggunakan hidayahku, ya. Jadi tidak menggunakan ilmu yang Rasulullah bawa dari Al-Quran, dari hadis. Wala yastannuna bisunnati, dan begitu juga tidak mengikuti sunnahku dalam beramal agama. Nah, kata Rasulullah, wa sayaqumu fihim rijalun, dan di kalangan mereka itu akan ada rijalun qulubuhum qulubus syayatin, orang-orang yang hatinya hati syaitan, atau boleh dikatakan seperti hati syaitan. Berarti tadi hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka kulitnya seperti kulit kami, artinya jenis manusia, dan mereka bicara seperti kita. Tapi Rasulullah menyampaikan qulubuhum qulubu syayatin fi jusmanil ins, hati-hati mereka adalah seperti hati syaitan, fi jusmanil ins, tapi fisiknya fisik manusia. Nah, ini teman-teman, jadi semakin jelas sekali sekarang siapakah duat ala abwabi jahannam itu, semakin jelas dengan hadis ini, ya. Nah, saya perjelas di sini, nih teman-teman. Jadi kita bertanya seperti apa atau bagaimana ciri-ciri dai yang menyeru ke neraka itu. Dari hadis yang pertama, qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Hadis yang tadi masih menjelaskan sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanis ins. Jadi ciri-ciri dai yang menyeru atau mengajak ke neraka itu adalah fisiknya fisik manusia, tapi hatinya hati setan. Wala'iyadzubillah, ya, hatinya hati setan, fisiknya fisik manusia. Nah,
bagaimana kalau dia ustadz ya berpakaian seperti ustadz, ya. Ada yang nggak lepas jubah, ada yang nggak lepas udeng-udeng, ya, karena sudah dipanggil ustadz, ya. Pakaian seperti yang saya pakai ini dipanggil ustadz. Padahal mohon maaf, kenapa saya pakai baju seperti ini? Karena ingin mengamalkan di antara sunnah Rasul, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW dalam Syama'il Nabawiyah, ya, di situ menerangkan tentang kehidupan Rasul, bagaimana berpakaian dan sebagainya. Pakaian yang paling dicintai oleh Rasul adalah qamis. Ketika saya bertanya kepada seorang syekh dari Riyadh, ya, dalam forum kajian, dalam daurah, ketika istirahat saya ngobrol-ngobrol sama beliau, saya tanya, qamis itu seperti apa wahai syekh? Nah, beliau jawab, ya seperti pakaian yang saya pakai, ya, qamis itu seperti yang saya pakai, kata dianya. Jadi tidak ada potongan, ya. Jadi seperti inilah, tidak ada potongan, tidak dua satu. Namun qamisnya Rasulullah berbeda dengan qamisnya pada masa jahiliyah, ya. Kalau qamisnya masa jahiliyah isbal, ya. Ketika beberapa bulan saya di sana, saya ngobrol sama orang yang sudah lama di sana. Saya ada ngasih hadiah kamis, terus pas saya pakai itu di bawah mata kaki. Saya ingin memotongnya, kata dia nggak usah Ustaz, di sini sudah biasa pakaian begitu, katanya. Nggak usah dipotong lagi, isbah juga nggak apa-apa, di sini udah biasa. Memang orang Arab begitu pakaiannya. Nah itulah, kita qamis ingin yang bukan mengikuti orang Arab, mengikuti Rasulullah. Rasulullah benar orang Arab, tapi Rasulullah adalah Rasul. Nah jadi kenapa saya pengen pakai qamis? Pengen menghidupkan sunnah Rasulullah dalam masalah pakaian. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang menghidupkan. Jadi bukan pengen dipanggil ustadz, atau karena orang-orang sudah memanggil saya ustadz, jadi pakaian saya harus qamis. Tidak. Tapi saya ingin menghidupkan di antara sunnah Rasulullah adalah Rasulullah sangat mencintai, atau pakaian yang sangat dicintai Rasul adalah qamis, ya, yang seperti ini, dan tapi di atas mata kaki, tidak di bawah mata kaki. Itu teman-teman. Tapi andai teman-teman tidak berpakaian qamis juga enggak menjadi dosa, selamat, niatnya bukan untuk menyepelekan sunnah Rasul, ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi seperti inilah, ya. Ciri-ciri dai yang menyeru atau mengajak ke neraka itu adalah fisiknya manusia tapi hatinya hati setan, ya. Jadi mereka secara fisik berpenampilan sehebat-hebatnya, seindah-indahnya, ya. Bicara sepertinya benar, ya. Tapi ternyata keluar dari hati yang kata Rasulullah, qulubuhum qulubus syayatin. Sepertinya benar, sepertinya lemah lembut, sepertinya ilmiah, tapi di sana ada subhat. Kalau di sana ada subhat, pasti syahwat, pasti ada syahwat, teman-teman, ya. Karena syahwat dan subhat ini saling mendukung. Seseorang beribadah bagus, seperti kelihatannya bagus, tapi ternyata ria itu ingin dilihat orang, berarti dunia, ya. Jadi ibadah-ibadah yang dilakukan karena berkaitan dengan ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan fisik, berarti itu syahwat. Nah, jadi syubhat itu tidak bisa dilepaskan dari syahwat. Syahwat juga demikian,
Nah, teman-teman, jadi sudah jelas sekarang seperti apakah du'at ala babi jahannam atau ala abwabi jahannam seperti ini. Berdasarkan hadis-hadis, mereka berpenampilan sebagaimana manusia pada umumnya atau sebagaimana profesinya. Namun hati mereka seperti yang Rasul gambarkan, qulubus syayatin. Hati mereka seperti syaitan. Ya, sepertinya benar padahal salah. Nah, lihat kemudian teman-teman, apa itu setan? Setan itu sifat dari makhluk yang awalnya itu dari iblis. Ya. Syaitan bahasa Arabnya syaitan, ya. Definisinya kullu ma yub'idu 'anil haqq, itu syaitan. Setan adalah setiap yang menjauhkan dari yang hak, dari kebenaran. Kebenaran ini dari Allah. Ya. Ini teman-teman. Jadi semua sikap, semua tindakan, semua ucapan, semua gerakan yang menjauhkan diri kita dari kebenaran, itulah syaitan. Baik sedikit atau banyak, ya. Baik pengaruhnya sedikit atau banyak, baik perbuatan itu kecil atau besar, kalau ternyata tujuannya menjauhkan dari kebenaran, itulah syaitan. Ya, itulah syaitan. Nah, inilah teman-teman, dua hadis ini bisa membentengi kita dari apa? Dari fitnah. Karena fitnah menyerang kita terus, tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Seakan-akan kita memperhatikan, kita tidak memperhatikan, fitnah terus saja menyerang hati kita. Nah, jadi dengan kita mengetahui apa itu syaitan, seperti apa ciri-ciri du'at ala abwabi jahannam, ini kita mulai diberi oleh Allah benteng, ya, agar tidak kena serbuan, serangan, fitnah-fitnah tersebut yang jelas itu tadi. Setelah masa Khalifah Utsman, setelah beliau wafat, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Khalifah Utsman itu 12 tahun, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Ali kurang lebih 6 tahun, berikutnya muncul khalifah berikutnya, dan dari situ terus bermunculan fitnah-fitnah itu. Dan di kekhalifahan Sayyidina Ali itu muncullah yang dikenal dengan Khawarij. Nanti kita akan membahasnya. Terus sampai sekarang. Nah, seperti itu. Dan dari Khawarij ini justru sangat bahaya sekali, ya. Karena orang-orang Khawarij itu penampilannya seperti kita, ya. Penampilannya seperti kita, orang Khawarij itu seperti orang-orang sunnah. Maka bagi kita yang sudah kenal sunnah, kemudian mendengar sifat-sifat atau gambaran orang Khawarij, itu kita ketakutan. Dan itu menjadi alat dari ahlu bid'ah menyerang ahlu sunnah dari sisi penampilan. Ya, dari sisi penampilan mereka pakai pakaian di atas mata kaki, bahkan setengah lutut, di betis, sebagaimana Rasul sampaikan, ya. Setengah betis, kalau tidak mau turunkan lagi, kalau tidak mau turunkan lagi, tapi jangan sampai menutupi mata kaki. Nah, Khawarij awal-awalnya penampilannya seperti itu. Mereka berjenggot tebal, pokoknya seperti yang Rasulullah ajarkan terkait dengan sunnah secara lahiriah. Nah, itu digunakan hadis itu untuk menyerang kita, ya. Jadi ahlu sunnah tuh penampilannya seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang yang penampilannya seperti itulah Khawarij. Padahal mereka akhirnya tidak mau berjenggot. Kenapa? Takut dipanggil Khawarij. Jadi mereka akhirnya tidak mau berjenggot,
tidak memperhatikan pakaian, nggak masalah isbal karena takut seperti itu. Padahal itulah hakikat ahlu sunnah, ya. Karena orang-orang Khawarij berpenampilan seperti itu, akhirnya kita yang tidak sungguh-sungguh belajarnya ketakutan mau berpenampilan seperti itu. Padahal itulah fitnah, ya. Kalau kita mampu membentenginya, kita akan selamat. Kalau tidak mampu, tadi hati kita berarti hitam. Nah, inilah setan, ya. Jadi setan ada setiap yang menjauhkan dari yang hak, dari kebenaran. Makanya tadi hanya dengan belajar ilmu yang benar, belajar hadis, belajar ayat Al-Quran, kita akan tahu dan kita akan bisa merasakan apakah hati kita hitam atau hati kita putih. Nah teman-teman, hadis berikutnya masih tentang nasihat Rasulullah terkait dengan datangnya fitnah-fitnah. Kalau tadi hadis-hadis yang tadi dari Huzaifah, kalau ini Irbad, ya. Anil Irbad bin Sariyah, dari Irbad bin Sariyah qala berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadat mau'izatan balighatan. Rasulullah SAW wa'adhana itu memberikan mau'izah. Mau'izah itu kita pahami nasihat. Nasihat itu segala hal yang kita lakukan tujuannya untuk perbaikan. Itu namanya nasihat. Nasihat adalah segala hal yang dilakukan yang tujuannya untuk memperbaiki diri kita, ya. Supaya bernilai positif. Itu namanya nasihat. Itu namanya mau'izah. Orang yang sulit dinasehati, tidak mau dinasehati, itu menunjukkan kurang sempurnanya dalam pemahaman agama. Jadi kalau orang-orang yang mau menerima rindu nasihat, ya, rindu sekali nasihat, itu orang yang pemahaman agamanya sempurna. Kebalikannya, yang sulit dinasehati, ya, yang tidak suka nasihat, mereka adalah orang-orang yang pemahaman agamanya lemah. Makanya akhirnya beramal agama pun jadi lemah. Nah teman-teman, Rasulullah menyampaikan nasihat yauman, yaitu pada suatu hari, ba'da sholatil ghad, tepatnya setelah sholat subuh, ya. Jadi sebutan sholat subuh bisa sholat subuh, bisa sholat fajar, bisa sholat ghadat, ya. Mau'izatan balighatan, nasihat yang sangat sempurna, yang luar biasa, atau nasihat yang sangat menyentuh hati, ya. Apa buktinya nasihat ini sangat sempurna, sangat menyentuh hati? Zarafat minhal uyun, karena dengan nasihat tadi menjadikan air mata berlinang, menjadikan air mata setiap sahabat itu mengalir, alias menjadi nangis. Wa wajilat minhal qulub, dan hati pun semakin muncul rasa takut kepada Allah. Faqala rajulun, maka saat itu ada seseorang yang berkata, inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in, sungguh dari pembicaraan Rasulullah yang ini ada nasihat yang begitu menyentuh hati dan membuat kita bersedih, berarti ini adalah nasihat dari orang yang akan meninggalkan kita. Jadi muwadda' itu orang yang akan meninggalkan, akan pergi. Nah ini mungkin jangan-jangan ini nasihat terakhir nih dari beliau. Jangan-jangan beliau tidak akan lama lagi meninggal dunia. Seperti itu maksudnya. Maka laki-laki yang mengatakan inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in berkata dan bertanya, "Famada ta'hadu ilaina ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Ya. Qala, Rasulullah menjawab, "Usikum bitaqwallah was-sam' wat-tha'ah." Saya wasiatkan kepada kalian
berupa nasihat, bertakwalah selalu kepada Allah. Was-sama' wa ta'ah, tetap mendengar dan taat. Wa in abdun habasyiyun, walaupun nanti engkau misalnya dipimpin oleh seorang budak Habasyi. Jadi walaupun pimpinanmu, walaupun presidenmu misalnya adalah dari kalangan budak Habasyi, ya, yang rambutnya keriting, kecil-kecil, kelihatannya seperti zabib, seperti kismis, ya, kismis, anggur yang dikeringkan, seperti itu rambutnya, dan kulitnya seperti itu. Kalau kata para ulama pensarah hadis, mohon maaf, tadullu ala haqaratihim. Jadi secara penampilan ini menunjukkan haqarah. Haqarah itu gimana ya menyebutnya, hina, ya, dengan melihat penampilan seperti itu tuh seakan-akan tidak mulia. Nah, di sini kata Rasulullah, abdun habasyun, engkau tetap mendengar, engkau tetap taat, walaupun pemimpinmu adalah orang yang seperti itu. Ya. Mengapa? Karena idealnya yang menjadi pemimpin itu di saat itu adalah dari Quraisy, orang-orang yang kalau di Indonesia tuh ningrat, ya, dari kalangan ningrat. Nah, andai yang memimpin kalian ini bukan dari kalangan ningrat, ya, kalian tetap taat, kalian tetap mendengar. Dalam hadis lain, malam yu'mar bima'siyatin, selama kalian tidak diperintah untuk bermaksiat, ya, tetap mendengar, tetap taat. Walaupun yang memimpinmu bukan dari kalangan orang ningrat, walaupun yang memimpinmu bukan orang-orang yang engkau sukai misalnya, tetap, ya, engkau harus taat, engkau harus. Nah, ulama juga menerangkan dengan abdun habasyun ini menunjukkan ketaatan kepada pemimpin benar-benar mubalaghah. Mubalaghah itu optimal, ya, benar-benar harus dilaksanakan, jangan main-main, harus benar-benar serius, ya, ketika bicara pemimpin ini. Seperti itu, jangan meremehkan. Begitu kata Rasulullah. Kemudian beliau menyampaikan, fa innahu man ya'ish minkum, sesungguhnya jika di antara kalian ada yang masih hidup, ya, ada yang masih hidup nih, yang sekarang mendengar nasihatku ini, yang sekarang berbicara, yang sekarang berada di hadapanku, andai di antara kalian ada yang masih hidup, dipanjangkan umurnya oleh Allah, yara ikhtilafan katsiran, maka akan menyaksikan terjadinya perbedaan atau ikhtilaf. Di sini lebih dipakai kata ikhtilaf, ya. Ikhtilaf adalah perselisihan pendapat terkait dengan beramal agama. Katsiran, banyak, ya. Jadi akan terjadi banyak ikhtilaf. Nah, teman-teman, dan kita sudah menyaksikan sekarang, ya, mereka atau kita tidak berusaha memahami apa ikhtilaf, ya, maka terkadang di antara mereka ada yang dengan begitu pedenya, kami tidak bicara ikhtilaf, kami tidak bicara khilafiyah, padahal itu menunjukkan kebodohannya, ya. Jadi orang yang tidak mau bicara khilafiyah dan di ala khilafiyah, itu justru menunjukkan kebodohan dia, menunjukkan kebodohan kita. Harus bicara khilafiyah itu dan harus dibicarakan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memberikan lampu kuning bahwa akan terjadi ikhtilaf yang banyak. Maka kita kenali apa yang dimaksud ikhtilaf yang banyak di sini, ya.
Apakah ikhtilaf-ikhtilaf yang banyak ini tidak boleh kita berada di dalamnya, atau justru kita memang ada di dalamnya? Nah, ini harus diketahui teman-teman, ya. Jadi ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat, dan makna ikhtilaf yang asli adalah perbedaan pendapat dari sumber yang sama. Itu makna ikhtilaf yang asli, dan itu terjadi dalam syariat kita, ya. Kita bisa beribadah, dalam prakteknya bisa berbeda-beda. Dalam berwudu ada yang 1 kali 1 kali, ada yang 2 kali 2 kali, ada yang 3 kali 3 kali. Selama hadisnya ada, itulah namanya ikhtilaf. Tapi ikhtilaf itu dibolehkan, namanya ikhtilafut tanawwu'. Kalau lebih dari itu, ikhtilafut tadad, ya. Membasuh dan mengusap beda, ya. Kalau membasuh, mengalirkan air lebih banyak. Nah, di mana? Seperti di tangan ketika berwudu, di wajah dan di kaki. Nah, untuk kepala bukan ghuslu, bukan membasuh, tapi mengusap, ya. Sekian banyak hadis yang berbicara tentang wudu, itu untuk kepala nggak ada ghuslu, adanya mashu. Nah, di sini menunjukkan seperti dalam hadis-hadis Rasul, untuk kepala itu hanya sekali. Andai kepala itu menggunakan istilah ghuslu, bisa jadi 3 kali, ya. Tapi karena untuk kepala semua hadis menggunakan kata mashu, itu menunjukkan bagian kepala itu sekali diusapnya, ya. Jadi perbedaan kata mashu dengan ghuslu itu kita pahami teman-teman. Kalau ghuslu kadar airnya lebih banyak, sedangkan mashu enggak. Mashu enggak memerlukan kadar air yang banyak. Maka di sini kata ulama menunjukkan, ya, untuk menggunakan ghuslu itu mubalaghoh, artinya maksimal, optimal, benar-benar basah. Tapi kalau untuk kepala tidak ada menggunakan ghuslu, mashu menunjukkan cukup diusap, dan menunjukkan karena mashu 1 kali. Kalau sampai 3 kali berarti maknanya sama, ghuslu. Nah, itu teman-teman, ya. Kalau kepala 3 kali berarti maknanya sama dengan ghuslu. Seakan-akan membutuhkan kadar air yang banyak. Padahal dalam hadis-hadis semuanya mashu. Nah, itu ya. Nah, ini ikhtilaf harus kita kenali. Kalau kita enggak mengenali, ya tadi seperti Huzaifah al-Yamani, ana as'alu Rasulullah anisyar, saya sengaja bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, ya, makhafatan ayudrikani, karena saya takut keburukan menimpa diri saya. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan takut bertanya tentang keburukan, jangan takut mengetahui tentang keburukan. Justru dengan mengetahui tersebut kita bisa membentengi diri. Nah, orang-orang yang tidak mau bicara khilafiyah itu menunjukkan kebodohannya. Makanya mereka berada di khilafiyah yang salah lagi. Namanya apa? Khilafiyah tadadiyah atau ikhtilafut tadad, yang agama tidak mengizinkannya, agama melarangnya. Nah, justru orang-orang yang tidak bicara khilafiyah, mereka berada di khilafiyah yang tadad, yang salah. Nah, itu kata Rasulullah, andai di antara kalian ada yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, kalian akan melihat ikhtilaf yang banyak. Itu masa tabi'in kapan teman-teman? Tabi'in yang kedua itu masa sekitar 170. Nah, setelah itu udah masa keempat setelah tabi'in. Di situ sudah mulai terjadi ikhtilaf katsirah, apalagi sekarang, ya. Jadi abad kedua tahun 170 itu sudah mulai ikhtilaf banyak, apalagi sekarang, ya, apalagi sekarang ikhtilafnya menjadi fitnah, ya.
Ikhtilafnya menjadi fitnah. Wa'iyadzubillah. Nah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan kata Rasulullah jauhi. Ya, iyyakum itu artinya ijtanibu. Ijtanibu itu jauhi. Ya. Apa yang disuruh jauhi? Muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Maksudnya apa? Amal-amalan yang dianggap ibadah tapi Rasulullah tidak mengajarkannya. Yang kita lebih mudah menyebutnya dengan bid'ah. Ya. Jadi muhdatsatul umur itu praktek-praktek amal bid'ah. Fa innaha dhalalah. Rasul mengatakan menggunakan kata inna, artinya menegaskan semua perkara baru yang diklaim ibadah yang Rasulullah tidak menyampaikan itu dhalalah, kata Rasul, kesesatan. Ya. Jadi tidak ada pengecualian, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, tidak ada, semua Rasul dhalalah. Rasul tidak pernah menyampaikan illa, kecuali, enggak ada. Silahkan teman-teman cari hadis-hadis, semua bicara dhalalah, enggak ada illa. Kalau ada illa berarti ada bid'ah hasanah. Enggak ada harus mengatakan illa, pengecualian, enggak ada. Semuanya dhalalah. Ya. Faman adraka dzalika minkum fa'alaihi. Maka bila di antara kalian ada yang mendapati seperti itu, perkara-perkara bid'ah, fa'alaihi bisunnati, wajib bagi dia yang mendapati, yang melihat perkara bid'ah tersebut, berpegang dengan sunnahku wa sunnah khulafa'ir rasyidin. Ya. Al-Mahdiyin, Rasyidin. Rasyidin dipahami beramal benar. Ya, beramal benar. Jadi para khulafaur rasyidin khususnya yang 4, ya, itu beramal benar dengan bimbingan Rasul SAW. Itu makna rasyidin. Ya. Mahdiyin yang terus mendapat bimbingan. Nah, addu alaihi bin nawajiz. Addu artinya gigit sunnah tadi dengan gigi geraham. Kalau hadis yang kemarin, andai tidak mendapati jamaah muslim dan juga tidak mendapati pemimpin muslim, maka gigit, walaupun engkau harus menggigit akar. Ya. Kalau di sini addu an-nawajid sunnah. Jadi berarti di sini intinya menggigit akar itu tetap berpegang teguh pada sunnah. Ya, bukan semata-mata akar beneran. Kalaupun akar beneran, ya kalau memang itu perintah Rasulullah, ya lakukan. Namun itu makna majazi, ya. Yang dimaksud adalah berpegang terus pada sunnah. Baik, sedikit lagi teman-teman. Nah, ini dari hadis-hadis yang kita bahas tadi, ada 4 hadis. Maka kita mendapatkan beberapa perintah Rasulullah SAW yang harus kita pegang, ya. Untuk apa? Untuk keselamatan kita dari fitnah. Nah, ini beberapa perintah Rasulullah SAW untuk penyelamatan diri dari fitnah-fitnah akhir zaman. 1, Rasul mengatakan ittaqillah, ya, bertakwalah tetap kepada Allah. Ya. Kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin siapapun mereka, ya, siapapun mereka. Ada beberapa mahasiswa dari India, ketika itu pemilihan presidennya, ya, semuanya calon presidennya, calon pemimpin mereka tidak ada yang muslim, semuanya Hindu. Maka para mahasiswa India itu minta nasihat kepada dosen-dosen mereka di sana, syekh-syekh mereka. Apa kata syekh-syekh di sana? Kalian tetap harus memilih, tidak boleh tidak memilih. Lantas mana yang dipilih? Yang mereka punya program berkaitan dengan keselamatan Islam di sana. Ya. Kalau program mereka berkaitan dengan Islam walaupun sedikit, pilihlah mereka. Padahal mereka Hindu semuanya. Nah, inilah teman-teman, ya. Jadi siapapun mereka, ya, siapapun mereka,
kalau mereka adalah pemimpin kita yang resmi, ya, ditunjuk, ya, atau dipilih, maka Rasulullah menasehati tetap bertakwa kepada Allah. Kalau bicara takwa, bicara amal yang benar, ya. Nah, orang yang benar maka harus bisa melahirkan ini hal-hal yang positif ketika berkaitan dengan kepemimpinan, ya, taati pemimpin, ya, dengar apa kata pemimpin selama tidak bermaksiat, selama tidak ada perintah buat kita untuk bermaksiat. Seperti itu teman-teman, ya. Ada dalam hadis juga Rasul mengatakan, ya'tikum, akan datang kepada kalian a'immah athar, ya, atharah, akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang atharah, yang duniawiyah, ya, yang tujuannya hanya untuk dunia. Seperti itu, ya, tujuannya untuk dunia. Maka sahabat langsung merespon, fa in adrakahum, bagaimana kalau kami mendapati mereka wahai Rasulullah? Isbiru, tetaplah kalian bersabar, hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Seperti itu nasihat Rasulullah. Dan lakukan apa yang menjadi hak negara, hak pemimpin, dan minta kepada Allah hakmu. Nah, begitu nasihat Rasulullah. Jadi kalau ada kita diperintah ini, nah, itu berarti menjadi hak dari pemerintah. Nah, kita wajib menunaikan hak tersebut. Nah, andai kita tidak mendapati hak dari mereka, mintalah kepada Allah hakmu, begitu kata Rasulullah. Jadi dalam ketakwaan kita, kita minta kepada Allah yang menjadi hak kita, yang tidak kita dapati dari mereka. Seperti itu, ya. Nasihat yang kedua, tetap berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan khulafaur rasyidin al-mahdiyin, walaupun sendirian, ya, walaupun sendirian. Nah, jadi al-haqqu, hak itu adalah man wafaqa, sebentar, disebut ahlus sunnah wal jamaah, ya, disebut ahlus sunnah wal jamaah diantaranya man wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Sebutan tetap nempel kepada diri-diri yang berpegang pada yang hak, yaitu sunnah Rasul dan khulafaur rasyidin, itu jamaah sebutannya, ya. Jadi selama orang ini, selama siapapun berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin, mereka adalah jamaah, alias ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Wafaqal haqqa, terus mengikuti yang hak, ya. Jadi walaupun sendiri, walau kunta wahdak, walaupun kau sendiri. Seperti ini. Kemudian Rasul juga menasehati, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian bid'ah. Nah, jauhi bid'ah, ya, yaitu praktek ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul juga menasehati memahami ciri-ciri hati yang putih dan ciri-ciri hati yang hitam, ya. Kemudian Rasul juga menasehati tetap berada dalam jamaah kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah jika ada. Nah, jika tidak ada, tetap kembali ke yang pertama, ya. Ini jika tidak ada, kembali kedua, ya. Wah, semuanya sudah bid'ah, tetap kita walaupun sendiri berpegang teguh pada. Kita tidak mendapati jamaah muslim, juga tidak dapat pemimpin muslim, tetap ikuti nasihat dan perintah Rasulullah yang pertama. Nah, ini teman-teman, jadi 5 perintah ini itu ada dalam hadis-hadis yang sudah kita bahas, ya. Dan ini nasihat Rasulullah berupa perintah untuk apa? Untuk keselamatan diri kita dari fitnah-fitnah akhir zaman. Nah, nanti kita cari perintah-perintah lain
Dan nanti pertemuan berikutnya kita akan bicara Khawarij, biar nyambung ke sini ya, biar nyambung ke bahasan kita. Seperti apa sifat-sifat Khawarij? Hadisnya cukup panjang dan itu juga ada beberapa hadis ya. Mudah-mudahan kegelisahan kita ya, ada teman yang WA ke saya, dia menyampaikan hadis tentang Khawarij dan tanda-tanda Khawarij. Dia ketakutan. Andai dia tidak menyampaikan itu, mungkin dia sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kenapa? Karena ciri-cirinya ada di dia semuanya. Dan dia dikirim itu oleh orang yang melakukan kebid'ahan. Dia dah kebingungan ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan hadis-hadis yang sampai kepada diri kita ini jadi ilmu buat kita untuk kita amalkan. Nah, kalau bahasan kita ke hadis pertama tentang niat, ini berarti menjadikan kita punya niat ya. Menjadikan kita berniat alias beramal yang benar. Apa? Mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan. Itu berarti kita sedang beramal berdasarkan niat. Teman-teman, sepertinya waktunya sudah cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan Sabtu depan. Mudah-mudahan Allah meringankan langkah kita untuk membahas ilmu-ilmu yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita terbentengi dengan ilmu tersebut dari fitnah-fitnah akhir zaman yang terus-menerus menyerbu kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.